Satu. Baik, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari channel YouTube Rosano Tes Ombak. Kami berjumpa kembali di edisi Rabu 29 Desember 2021. Baik, masih bersama dua narasumber utama kami. Selamat sore, Bung Rosano. Kemudian ada Bung Aldi. Selamat sore, Ya, Bung selamat Aldi. sore. Baik, sesuai dengan janji kami, kita akan bertemu kembali di edisi yang sangat viral, saya pikir menjadi pembincangan kita semua terkait dengan lahan tidur di Batam. Di edisi pertama, kami sudah berbincang jauh terkait dengan ketersediaan lahan dan bagaimana dunia investasi di Batam. Nah, untuk kelanjutan kita akan minta tanggapan dari dua narasumber kami. Pertama, Bung Rosana dulu atau siapa nih? Boleh, saya Ya. dulu. Bung Rosana dulu yang akan memulai. Pasca apa kita kemarin, podcast kemarin, apa kira-kira Bung Rosana yang ingin disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentunya saya ingin menyampaikan bahwa baru kita memperingati hari jadi Kota Batam yang ke berapa? 192 tahun. Kemudian ini di ujung tahun 2021 kita berharap BP Batam juga dan pemerintah Kota Batam di bawah satu komando eksekutif tetap berjalan dengan baik sesuai keinginan pemerintah dan keinginan masyarakat Kota Batam juga untuk demi memajukan investasi di Kota Batam. Untuk itu kita bertemu lagi sesuai janji kita bahwa kita akan mengupas terkait permasalahan lahan yang ada di Kota Batam. Saya berterima kasih Bro Rosano Tes Ombak menggiring kita berada di salah satu lokasi Pak Amir ya. Ya, Salah satu lokasi yang selama ini kita tahu sudah berpuluh tahun di Batam tidak pernah dibangun. Tentunya pendapat saya adalah bahwa lahan yang kita berdiri duduk sekarang ini berdiskusi Pak Ali, Ya. Pak Amir, inilah lahan yang harus segera dituntaskan oleh BP Batam. Ini salah satu contoh dari sekian banyak lahan yang tidak dibangun oleh pemerintah Kota Batam, dalam hal ini BP Batam. Karena BP Batam adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat juga, langsung dibawa kepemimpinan ex officio Kepala BP Batam dan juga sebagai Wali Kota Batam. Nah, untuk menindaklanjuti permasalahan lahan tidur ini Pak, saya kira ini banyak dan berat tantangan buat BP Batam. Kenapa? Bukan sekedar untuk menarik satu lahan, misalkan lahan yang kita tempati sekarang ini, bukan cuma untuk menarik segampang mudah itu, tapi tentunya banyak campur tangan. Kita tahu di Batam ini terlalu banyak yang berbintang-bintang, sampai bintang 7 pun banyak di Batam ini, dan juga berpengaruh untuk memajukan investasi di Batam. Untuk itu saya mungkin dengan Pak Aldi, semua kita sebagai kontrol sosial dan juga pengamat publik, kita berharap BP Batam segera menarik lahan-lahan yang tidak dibangun dan sudah tidak sesuai dengan perjanjian waktu pemberian lahan tersebut. Nah, inilah salah satu contoh lahan dari sekian banyak lahan yang bermasalah. Kita ambil contoh kemarin awal bulan Desember kita podcast masalah lahan ini. Setelah podcast kita minta BP Batam tegas, bertindak tegas mencari semua lahan. Akhirnya kita lihat di seberang jalan sana, mulai alat Masjid Raya itu ke arah ke Sungai Panas, sudah mulai orang pasang-pasang seng. sudah ada dampaknya mulai ya. pasang seng. Kami tidak mau seperti itu. Dan juga pasang seng ini kan kita nggak harapkan itu sengnya dipasang, dirapikan, rumputnya dipangkas, bukan itu yang kami harap. Yang kami harapkan itu sesuai keinginan peraturan pemerintah, peraturan presiden juga, dan juga peraturan undang-undangan, segeralah dibangun. Jangan cuma pagar seng. Ini kalau buktinya pagar seng ini kan sudah kelamaan. Ya, sudah ada 20 tahun ini pagar seng ini yang kita Sudah lihat. 30 tahun, Pak. 30 tahun ya? Ya. Apalagi lahan ini, mohon maaf, kami duduk di sini. Nah, itu kantor BP Batam ini kan tidak bagus dia punya penampakannya. Juga gedung yang di sebelah itu, Jiwasraya belum, Jasa Raharja. Jasa Raharja nggak dibangun-bangun, nggak selesai ya. Ini juga dituntaskan lah kan itu. Jadi keadaan kita di sini berdua sama host, ya mungkin saya pengantar itu dulu.
Mungkin lebih kurangnya saya kembalikan ke host nanti. Baik, terima kasih Bu Rosano sudah kita tangkap apa poinnya bahwa ada perubahan dari podcast pertama, tetapi sebenarnya perubahan itu belum sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan aturan main yang ada, karena hanya di pagar ini ya dirapikan ya, Ya, dirapikan. tapi ternyata tidak segera dibangun. Bung Aldi, gimana kira-kira Bung Aldi menanggapi hal ini? Ya, terima kasih Bung Amir. Terima kasih Bung R. Bung R ya. Ya, Bung R. Bung R. Oke, para pemirsa Rosana Tesombak, kita saat ini berada di tengah-tengah lahan yang barangkali sejak berdirinya BP Batam atau sejak lahan ini dialokasikan kepada pemilik lahan sampai saat ini tidak dibangun. Nah, artinya di sini setahu saya Bung Rosano, bahwa ada namanya izin prinsip. Di dalam aturan situ ada perjanjian antara pihak kedua ke pihak ketiga. Dalam perjanjian tersebut kalau nggak salah bunyinya dalam waktu 2 tahun ketika tidak dibangun, itu akan dikembalikan kepada pihak kedua. Jadi BP Batam mengalihkan dengan tentu ada perjanjian. Nah, itu barangkali salah satu yang harus dibahas dalam acara ini. Dan ini juga bagaimana investor tidak membiarkan lahan-lahan yang ada yang mengatakan lahan tidur, ada yang mengatakan lahan terlantar, atau ada yang mengatakan lahan kosong. Nah, ini antara pihak BP Batam, pihak pengusaha atau investor itu segera berkoordinasi agar lahan-lahan kalau bisa diselesaikan. Begitu Bang. Baik, terima kasih Bung Aldi, juga sudah kita dengar pandangannya, tapi namun belum secara tegas nih Bung Rosano. Sebenarnya seperti apa sih harusnya sikap dari BP Batam ini? Saya kira BP Batam harus tegas. Pertama, mereka apa? punya perangkat aturan dan undang-undang. Peraturan pemerintah ya, peraturan presiden, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait juga pengaturan tentang agraria dan tata ruang, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Bukan begitu, BPN. Nah, Kepres ada, Kepres 73 juga ada tentang memperkuat lahan-lahan yang nggak digunakan, yang sudah lama nggak dibangun, segera ditarik. Itu masih otorita Batam saat itu. Nah, sekarang kan kita kembalikan kepada pihak BP Batam, dan kita, pendapat saya, BP Batam ini masih toleransi sebenarnya. Masih berikan pengampunan. Masih kasih pengampunan kepada pihak-pihak yang sudah mendapatkan, sudah membayar WTU 30 tahun tapi tidak membangun. Itu berjalan sampai hari ini kita duduk. Nah, mungkin harus ada kajian lebih komprehensif lagi ke depan supaya BP Batam sudah waktunya untuk bertindak tegas. Saya harap tidak ada pandang bulu lagi, karena semua kan harus ikut aturan main. Nah, kita memahami bahwa investasi yang mereka udah tanam misalkan dengan wajib tahunan 30 tahun bayar WTO, tapi berjanji yang sampaikan tadi dengan Bang Aldi bahwa di izin prinsip 2 tahun tidak membangun, secara otomatis lahan tersebut kembali ke pihak BP Batam saat ini kan, atau otoritas saat itu. Kira-kira sebagai langkah awal apa yang harus dilakukan BP Batam? Harus pendataan habis-habisan. Nah, ini kita bicara kalau mau berduduk satu meja, pihak BP Batam akan memanggil seluruh pemegang KPL mau membangun tidak. Misalkan dikasih solusi pengampunan lagi, dikasih jangka waktu misalkan 3 bulan atau 1 bulan. Ya mungkin dari pihak BP Batam sendiri yang buat aturan itu, yang tentunya mengikuti undang-undang yang berlaku. Kebijakan apa yang diambil, antara 3 bulan, 2 bulan, terserah. Yang penting itu bisa lahan-lahan yang tidak produktif, yang nggak dipakai, segera ditarik. Ketika mereka nggak sanggup bangun, ya udah dibalikan lagi ke BP Batam. Urusannya nanti seperti apa, ya BP Batam dengan pihak-pihak investasi. Baik, terima kasih Bung Rosano. Saya pikir poinnya bahwa harus dilakukan pendataan ulang. Pendataan ulang biar kita lihat berapa banyak sebenarnya lahan-lahan yang terlantar. Kemudian apa yang akan dilakukan terkait dengan lahan itu. Bung Aldi, mungkin penegasan kira-kira berapa waktu deadline-nya Bung Aldi? Ya, Harus diberikan toleransi. Sebelum saya coba menjawab masalah deadline. Jadi begini Bung Rosano.
sebenarnya BP Batam sudah melakukan pendataan. Jadi zamannya Pak Hartanto itu ada 8.200 hektar. Nah ini 8.200 hektar yang dianggap terbengkalai. Nah kita bisa lihat salah satu contoh di zona kantor BP Batam sendiri, baik di depannya, baik di belakang kantor BP Batam sendiri itu ada bisa ratusan hektar. Nah ini yang menjadi pertanyaan semua pihak, ada apa pihak terkait tidak menarik, padahal ini menarik lahan tersebut, padahal ini sudah menyalahi aturan, baik dari izin prinsip, baik dari barangkali hal lain. Nah ini yang menjadi titik krusialnya. Nah terkait pertanyaan Bung Amir bahwa deadline, ya kita berharap mungkin di awal tahun 2022 sebagai langkah awal bagaimana Batam juga bisa maju. Ya kita berharap ya BP Batam di awal tahun itu sudah atensi terkait lahan kosong ini, Bung Amir. Saya rasa begitu. Jadi deadline itu kita berharap di awal tahun 2022 itu segera bersikap. Artinya kapan lagi kalau tidak bersikap di awal tahun 2022. Begitu Bung Amir. Baik, ada 2 poin ya. Pertama terkait dengan penataan, bahwa kata Bung Rosano harus ada segera dilakukan pendataan. Pendataan itu dalam rangka melihat lahan ini oleh siapa sih sebenarnya yang pegang HPL-nya, kemudian bagaimana komitmennya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada deadline dari Bung Aldi tadi bahwa kita berharap bahwa di awal tahun 2022 ya harus dilakukan pendataan, kemudian dilakukan penertiban. Ada poin lain yang mungkin masih perlu ditambahkan, Bu? Ya, yang begini, ini yang saya mau sampaikan ke pihak BP Batam. Berulang-ulang lah ya. Karena Batam ini saat ini, kalau di saat pandemi COVID 2 tahun, daerah Indonesia seluruhnya kan stagnan pembangunan daerah. Tapi Batam terus pembangunan jalan terus masa pandemi 2 tahun lalu kan. Daerah-daerah lain Indonesia nggak ada yang berjalan, cuma 2 yang berjalan. Satu, pembangunan ibu kota baru di Panajam sana, Kalimantan. Batam pelebaran jalan terus menerus, tidak ada stop sampai sekarang ini. Tentunya dari situ itu isyarat buat kita ini, isyarat bahwa sebetulnya BP Batam yang sudah menyatu dengan Pemko di bawah satu komando, ini sudah isyarat buat kita ini, mereka sudah mau maju sebenarnya ini untuk membangun Batam. Hanya terkendala teknis di dalam terkait lahan-lahan tersebut. Nah kita ambil contoh, masih banyak investor yang menginginkan lahan di Pulau Batam, sangat banyak, masih ngantri, bahkan itu ribuan mungkin ya, yang menginginkan dapat lahan. Cuma ya tadi sekarang lahan-lahan tersebut yang nggak dimanfaatkan, ya kita minta, saya pribadi saya meminta ini harus ketegasan yang harus diambil. Tentunya ketegasan yang tidak amburadul, tidak sistem seperti dulu kan. Jadi kedewasaan lah, pakai aturan main yang berlaku, lahan itu ditarik secara resmi di depan orang-orang yang pernah dapat APR, perusahaan-perusahaan. Misalkan Pak Amir nih, Pak Amir, lu punya lahan tidak bangun sekian tahun, ini perjanjiannya ini prinsipal ya, 2 tahun tidak bangun, otomatis lahan Pak Amir sudah kembali ke negara gitu. Nah, misalkan Pak Amir komplain, Yang lain butuh ya. nah ya, karena yang lain butuh, karena bukan kepentingan di sini, bukan kepentingannya Pak Amir yang kita mau adopsi, dan kita mau adopsi adalah kepentingan masyarakat ke depan. Dan juga investasinya itu yang untuk ada peningkatan, tidak terjadinya kesenjangan ekonomi. Kalau lahan tidur begini kan, kesenjangan ekonomi pertama yang timbulkan, lapangan pekerjaan sulit. Coba ini lahan tidur semua dibangun, artinya lapangan pekerjaan berjalan, kesenjangan ekonomi itu akan semakin menurun. Nah ini apalagi pemerintah udah satu komando kan, itu wali kota juga kepala BP Batam, ya udah tidak ada masalah teknis di lapangan, harusnya udah jalan berjalan lancar semua kan. Baik, Bung Aldi, Ya saya rasa terakhir dari saya bahwa ini menjadi momen penting di akhir
tahun 2021, semoga di awal tahun 2022 Batam ditata dengan baik. Nah, itu barangkali pesan saya. Baik, terima kasih teman-teman dimanapun Anda menyaksikan channel YouTube kami ini. Selain dua hal tadi, poin terakhir yang kami tangkap dari dua narasumber ini adalah ketegasan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kepala BP Batam sebagai otoritas atau penanggung jawab terkait dengan pengalokasian lahan. Baik, mungkin itu dulu yang kami bisa diskusikan pada kesempatan ini, dan kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan selanjutnya. Tambahin. Selamat menyambut tahun baru. Selamat Ya. menyambut tahun baru baru 2022. 2022 dari Pikiran kami. baru, semangat Pimpinan baru, semangat baru. pimpinan baru, semangat baru. Baru. Nyata.